Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon pendidik hebat. Selamat datang di video kami yang akan membahas mengenai tinjauan tentang guru. Sebelum masuk ke penjelasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama, Oksiana Nabila Puspita dengan NIM 223141080. Yang kedua, Ita Aula Amanda dengan NIM 223141089. Yang ketiga, Tika Anggun Widi Astuti dengan NIM 223141091. Yang keempat, Abdullah Hafiz Solahuddin dengan NIM 223141103. Kami dari kelas PGMI 6C izin memaparkan video, maka dari itu simak video berikut dengan seksama ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu hakikat dan syarat-syarat guru. Hakikat guru adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Jadi, pada hakikatnya, guru itu merupakan janji terbuka seseorang tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan seseorang non-profesional. Apa sih yang membedakan janji seseorang guru profesional dengan janji orang lain? Nah, sebagai tenaga profesional, guru terikat pada kode etik dan standar kompetensi. Janji mereka bukan sekedar kata-kata, tetapi disertai tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing siswa secara profesional. Kira-kira apa ya tanggung jawab yang dimiliki seorang guru? Guru memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, membimbing siswa dalam mengembangkan karakter, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Guru juga dituntut untuk mengembangkan diri yang berkelanjutan, termasuk mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya ada pengertian guru. Guru dapat diartikan sebagai seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Selanjutnya ada syarat-syarat guru. Nah, ada yang tahu nggak sih syarat-syarat guru itu ada apa aja? Jadi, menurut Zakiyah Daraja dan kawan-kawan sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri Zomarah, bahwa menjadi guru tidak sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan seperti di bawah ini. Yang pertama ada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa secara sederhana berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah fondasi utama bagi seorang muslim, termasuk seorang guru. Takwa bukan hanya sekedar menjalankan ritual ibadah, tetapi juga tercermin dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua ada berilmu. Guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas tentang bidang yang diajarkannya. Ia juga harus terus belajar dan mengembangkan pengetahuannya agar tidak ketinggalan zaman. Ilmu yang dimiliki bukan hanya sebatas teori, tetapi juga harus dapat diterapkan dalam praktik. Yang ketiga ada sehat jasmani. Guru harus memiliki kondisi fisik yang sehat dan prima agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kesehatan jasmani meliputi kesehatan organ tubuh, kekuatan fisik, dan stamina yang baik. Yang keempat ada berkelakuan baik. Guru harus memiliki akhlak yang mulia dan kepribadian yang baik. Ia harus jujur, adil, sabar, penyayang, dan memiliki rasa hormat kepada orang lain. Perilakunya harus mencerminkan nilai-nilai Islam dan menjadi tauladan bagi murid-muridnya.
Adapun tugas guru yang pertama ada menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Maksudnya adalah ada aspek-aspek yang diwariskan. Seperti yang pertama tadi ada kepandaian atau pengetahuan, meliputi informasi dan pemahaman tentang berbagai hal baik yang berkaitan dengan akademik dan maupun non-akademik seperti seni musik, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, ada kepandaian ini menjadi dasar bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Yang kedua, ada kecakapan atau keterampilan, meliputi kemampuan melakukan sesuatu dengan terampil dan efisien. Contohnya, kemampuan berbahasa, menggunakan teknologi, memecahkan masalah, bekerja sama dengan tim, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kecakapan ini sangat penting agar peserta didik dapat mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat. Yang terakhir, ada pengalaman-pengalaman, meliputi berbagai pengalaman yang dialami oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Selanjutnya, tugas guru yang kedua adalah membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita Pancasila. Nah, membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita Pancasila adalah tujuan penting dalam pendidikan. Ini berarti membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang seimbang, baik secara emosional, sosial, maupun moral, dan memiliki nilai-nilai yang selaras dengan Pancasila. Tugas guru yang ketiga, menyiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Kependidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 2 tahun 1983. Maksudnya bagaimana menyiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 2? Sederhananya, maksud dari pernyataan ini adalah bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk anak-anak menjadi warga negara yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter yang baik, cinta tanah air, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Nah, tugas guru yang selanjutnya adalah sebagai perantara dalam belajar. Seorang guru atau tenaga pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan informasi atau materi pelajaran pada siswa. Lebih dari itu, guru berperan sebagai perantara atau fasilitator yang membantu siswa memahami dan menguasai ilmu pengetahuan. Tugas guru yang kelima ada guru sebagai pembimbing. Maksudnya yaitu guru lebih dari sekedar pembimbing ataupun pengajar. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran pada siswa, tetapi guru juga memiliki peran penting sebagai pembimbing, yaitu seseorang yang membantu siswa dalam mengembangkan diri mereka secara holistik, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Nah, apa artinya menjadi pembimbing? Menjadi pembimbing berarti guru memiliki peran aktif dalam mengenali potensi siswa. Guru berusaha mengenali bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh siswa masing-masing. Guru mengamati dan berinteraksi dengan siswa untuk memahami kelebihan dan kekurangan pada peserta didik. Yang kedua, memberikan dukungan dan motivasi. Guru memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa agar mereka percaya diri dan semangat dalam belajar. Guru juga membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan memberikan dorongan untuk terus berusaha. Yang ketiga, membantu siswa merencanakan masa depan. Guru membantu siswa merencanakan masa depan mereka, baik dalam memilih jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dalam menentukan karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang keempat, ada membimbing siswa dalam mengembangkan diri. Guru membimbing siswa dalam mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, keterampilan bekerja sama, dan keterampilan memecahkan masalah. Selanjutnya, tugas guru yang keenam. Guru sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat. Maksudnya yaitu seorang guru tidak hanya berperan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Guru juga memiliki peran penting sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, yaitu lingkungan tempat siswa tinggal dan berinteraksi sehari-hari.
Selanjutnya, tugas guru yang ketujuh, yaitu sebagai penegak disiplin. Guru menjadi contoh dalam segala hal. Maksudnya, seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran pada siswa. Guru juga memiliki peran penting sebagai penegak disiplin dan contoh teladan bagi siswa dalam segala aspek kehidupan. Mengapa peran ini penting? Peran guru sebagai penegak disiplin dan contoh sangat penting karena alasan yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan yang disiplin menciptakan suasana belajar yang tenang dan teratur, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Alasan yang kedua, membentuk karakter pada siswa. Disiplin merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter siswa. Dengan menjadi contoh yang baik, guru membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Nah, alasan yang ketiga, mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan. Disiplin sangat penting bagi kesuksesan siswa di kemudian hari. Dengan belajar disiplin sejak dini, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dan meraih cita-cita mereka. Nah, kesimpulannya, menjadi penegak disiplin dan contoh adalah peran yang sangat penting bagi seorang guru. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa dan mempersiapkan mereka menjadi individu yang sukses dan berkarakter yang baik. Selanjutnya, tugas guru yang ke-8. Guru sebagai administrator dan manajer. Maksudnya, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mengelola. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran pada siswa saja. Guru juga memiliki peran penting sebagai administrator dan manajer di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Menjadi administrator dan manajer berarti guru memiliki tanggung jawab untuk mengelola kelas. Guru bertanggung jawab atas pengelolaan kelas, mulai dari menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengatur tempat duduk siswa, hingga mengelola waktu pembelajaran secara efektif. Yang kedua, mengadministrasi data siswa. Guru mengelola data siswa seperti nilai, kehadiran, dan informasi pribadi siswa. Data ini penting untuk keperluan laporan kepada orang tua, sekolah, dan dinas pendidikan. Yang ketiga, mengelola sumber daya. Guru bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang ada di kelas, seperti buku pelajaran, alat peraga, atau media pembelajaran lainnya. Guru memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Guru membuat rencana pembelajaran yang detail, menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang terakhir, berkolaborasi dengan rekan kerja. Guru bekerja sama dengan rekan-rekan guru lainnya seperti kepala sekolah dan staf sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik dan mendukung proses pembelajaran siswa. Nah, mengapa sih peran ini tuh penting banget? Peran guru sebagai administrator dan manajer sangat penting karena menciptakan lingkungan belajar efektif seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang ketiga, mendukung administrasi sekolah. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kesimpulannya, menjadi administrator dan manajer adalah peran yang tak kalah penting bagi seorang guru. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengelola kelas, sumber daya, dan administrasi pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Tugas guru yang ke-9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Maksud dari pekerjaan guru sebagai suatu profesi adalah bahwa menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan biasa, tetapi merupakan suatu profesi yang membutuhkan keahlian khusus, pengetahuan yang mendalam, dan tanggung jawab yang besar. Tugas guru yang ke-10. Guru sebagai perencana
kurikulum. Maksudnya, seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, tetapi guru juga memiliki peran penting sebagai perencana kurikulum, yaitu seseorang yang merancang dan mengembangkan pengalaman belajar yang akan diikuti oleh siswa di dalam kelas. Nah, tugas guru yang ke-11 yaitu guru sebagai pemimpin atau guidance worker. Bahasa gampangnya seperti nahkoda dalam perjalanan belajar siswa. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, guru juga memiliki peran penting sebagai pemimpin atau guidance worker, yaitu seseorang yang membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses belajar dan pengembangan diri pada mereka. Apa sih artinya menjadi pemimpin atau guidance worker tadi? Menjadi pemimpin berarti guru memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, mengenali potensi siswa. Guru berusaha mengenali bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Guru mengamati dan berinteraksi dengan siswa untuk memahami kelebihan dan kekurangan mereka. Yang kedua, memberikan arahan dan bimbingan. Guru memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa dalam belajar, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Guru membantu siswa memahami materi pelajaran yang sulit, memberikan tips dan trik belajar yang efektif, serta membantu siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga, memotivasi siswa dan menginspirasi siswa. Guru memberikan motivasi dan menginspirasi kepada siswa agar mereka semangat dalam belajar dan meraih cita-cita mereka. Guru juga mendorong siswa untuk percaya diri, berani mencoba hal-hal baru, dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan diri. Guru membantu siswa mengembangkan diri secara holistik, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Guru membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan siswa. Guru juga menjalin hubungan yang baik dengan siswa dan membangun komunikasi yang efektif. Mengapa sih peran ini tuh sangat penting? Peran guru sebagai pemimpin atau guidance worker tadi sangat penting karena alasan yang pertama, membantu siswa mengembangkan potensi diri. Setiap siswa memiliki potensi yang unik. Guru membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi tersebut agar dapat meraih kesuksesan. Yang kedua, membentuk karakter yang baik. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga nilai-nilai moral, etika yang baik. Guru membantu siswa membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya, menjadi pemimpin atau guidance worker adalah peran yang sangat penting bagi seorang guru. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses belajar dan pengembangan diri. Dengan menjadi pemimpin yang baik, guru dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas, berkarakter kuat, dan siap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Yang terakhir, ada tugas guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak atau bisa disebut dengan pendukung dan fasilitator kegiatan siswa. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran pada siswa, guru juga memiliki peran penting sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak, yaitu seseorang yang memberikan dukungan dan fasilitas agar kegiatan siswa dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Apa artinya menjadi sponsor? Menjadi sponsor dalam kegiatan anak-anak berarti guru memiliki tanggung jawab untuk yang pertama ada mendorong dan memotivasi siswa. Guru mendorong dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, baik yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah. Guru memberikan dukungan moral dan meyakinkan siswa bahwa mereka memiliki potensi untuk meraih kesuksesan dalam kegiatan yang mereka ikuti.
Yang kedua, memfasilitasi kegiatan siswa. Guru membantu siswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang mereka ikuti. Guru juga memberikan bimbingan dan arahan yang dibutuhkan, serta membantu siswa mencari sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, mencari dukungan dari pihak lain. Guru dapat berperan sebagai penghubung antara siswa dengan pihak-pihak lain yang dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan siswa, seperti orang tua, alumni, atau tokoh masyarakat. Guru dapat membantu siswa mencari sponsor atau donatur untuk mendukung kegiatan mereka. Nah, yang keempat, mendampingi siswa dalam kegiatan. Guru mendampingi siswa dalam kegiatan yang mereka ikuti, baik sebagai pembimbing, pelatih, maupun pendamping. Guru memberikan dukungan dan memastikan bahwa siswa merasa aman dan nyaman selama mengikuti kegiatan. Yang terakhir, memberikan apresiasi dan penghargaan. Guru memberikan apresiasi dan penghargaan pada siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Apresiasi ini dapat berupa pujian, hadiah, atau sertifikat penghargaan. Selanjutnya adalah fungsi guru. Oke, yang pertama itu guru melakukan diagnosa terhadap perilaku awal peserta didik. Nah, dengan melakukan diagnosa ataupun diagnosis terhadap perilaku awal peserta didik, guru nanti dapat menciptakan pembelajaran yang lebih personal dan juga efektif, seperti halnya memahami karakter dari peserta didik. Dan selanjutnya yang kedua itu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, merencanakan pembelajaran yang efektif, serta memberikan dukungan yang tepat. Dan yang terakhir itu bisa mengevaluasi perkembangan peserta didik. Nah, sehingga nanti dapat membantu peserta didik dalam mencapai potensi mereka secara maksimal. Terus yang kedua itu ada guru membantu perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, tujuan utamanya dari pembuatan perencanaan pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP itu adalah agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan juga efektif. Nah, jadi pembuatan RPP ini sekaligus untuk acuan dari melakukan pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Terus yang ketiga, guru melakukan proses pembelajaran. Karena tadi sudah membuat RPP ya, jadi sudah terstruktur lah. Terus yang keempat itu ada guru membantu pelaksanaan administrasi sekolah. Nah, guru juga bisa membantu dalam membantu pelaksanaan administrasi sekolah, seperti seperti halnya dalam keterlibatan pengambilan keputusan. Nah, guru seringkali dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Nah, poin yang kelima itu guru mengembangkan komunikasi kepada berbagai pihak dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan juga mendukung perkembangan siswa secara opsional. Maaf, typo. Oke, untuk poin yang keenam itu guru dapat mengembangkan keterampilan diri. Nah, dalam pengembangan keterampilan ini bisa dilakukan oleh guru sendiri ataupun bisa mengembangkan keterampilan dari si peserta didik. Nah, dan juga bisa mengembangkan potensi dari peserta didik itu sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada sifat dan kedudukan guru. Perilaku baik atau tidaknya peserta didik itu tidak lepas
dari sejauh mana peran guru dalam melakukan pendidikan. Untuk bisa merealisasikan hal tersebut, yang perlu pertama kali dibangun itu adalah dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu diperlukan kepribadian seorang guru yang patut untuk digugu dan ditiru, ataupun layak menjadi seorang yang patut untuk dijadikan sebagai panutan ataupun teladan bagi peserta didik. Selanjutnya ada sifat-sifat guru. Berikut ini adalah beberapa sifat guru yang dimilikinya. Yang pertama, kasih sayang terhadap peserta didik dan memperlakukannya sebagai anak sendiri. Bagaimana guru menunjukkan kasih sayang terhadap siswanya? Ya, misalnya dengan cara bersikap sabar, mendengarkan keluh kesah siswa, memberikan perhatian, membantu mereka mengatasi kesulitan, dan lain sebagainya. Kasih sayang guru tercermin dalam kesediaan mereka untuk mendengarkan, memahami, dan mendukung siswa dalam menghadapi tantangan belajar dan masalah pribadi. Guru yang penuh kasih sayang menciptakan suasana kelas yang hangat dan inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Selain itu, memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat, serta memberikan umpan balik yang membangun untuk membangun siswa mencapai potensi mereka, itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk kasih sayang seorang guru. Kemudian sifat yang kedua yaitu peneladanan pribadi Rasulullah SAW. Sifat-sifat apa saja dari Rasulullah yang dapat kita teladani sebagai guru? Misalnya seperti jujur, amanah, sabar, penyayang, dan bijaksana. Meneladani Rasulullah berarti sikap adil, jujur, dan amanah dalam menjalankan tugas, serta memperlakukan siswa dengan penuh hormat dan kasih sayang. Guru juga harus berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka, sebagaimana Rasulullah SAW selalu mencari ilmu. Selanjutnya, sifat yang ketiga bersifat objektif. Bagaimana seorang guru bersifat objektif kepada siswanya? Dengan cara memberikan penilaian yang adil dan tidak memihak, serta memperlakukannya semua siswa dengan setara, tidak membeda-bedakan, dan tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau karakteristik pribadi siswa. Objektivitas dalam penilaian berarti memberikan nilai berdasarkan kinerja dan pencapaian siswa, bukan berdasarkan preferensi pribadi atau prasangka guru. Sifat yang keempat, bersikap luwes dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik. Setiap siswa memiliki gaya belajar, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda-beda. Guru harus luwes mampu menyesuaikan metode pengajaran dan pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dalam hal ini, apa yang dimaksud kebijaksanaan? Kebijaksanaan berarti mampu membuat keputusan yang tepat dan adil dalam situasi yang kompleks, serta memberikan bimbingan yang bijaksana kepada siswa. Sifat yang kelima yaitu bersedia mengamalkan ilmunya. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam hal perilaku, etika, dan nilai-nilai moral yang akan menjadi inspirasi mereka. Mengamalkan ilmu juga berarti terus belajar dan mengembangkan diri, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan guru dan masyarakat yang menciptakan dampak positif kepada mereka. Selanjutnya ada kedudukan guru. Nah, kedudukan guru itu ada apa saja ya? Yang pertama, guru sebagai demonstrator.
Guru harus dapat menunjukkan bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan dihayati oleh setiap peserta didik. Oleh karena itu, guru hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkannya. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Guru hendaknya mampu mengelola kelas yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai media pendidikan, termasuk keterampilan memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru hendaknya melakukan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau tidak, apakah materi yang diajarkan sudah dikuasai atau belum oleh peserta didik, dan apakah metode yang digunakan sudah cukup tepat. Yang kelima, guru sebagai sumber belajar. Peran ini erat kaitannya dengan penguasaan materi pelajaran. Penilaian baik tidaknya seorang guru adalah tergantung dari penguasaan materi pelajaran yang diampunya. Yang keenam, guru sebagai pembimbing. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Artinya tidak ada dua individu yang sama, baik dalam bakat, minat, karakter, dan kemampuan. Jadi, guru hendaknya membimbing peserta didik agar mereka dapat menemukan jati dirinya dan membangun potensi yang dimilikinya. Yang ketujuh, guru sebagai pengembang kurikulum. Guru berperan aktif dalam merancang, mengembangkan, dan menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.